Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kepangge male kali Ustazah Uswatun dalam materi akidah akhlak dalam keadaan sehat, amin. Anak-anak ustazah semuanya, untuk memulai kegiatan pembelajaran daring pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat yang baik atau kalimat-kalimat yang baik untuk diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan membahas tentang kalimat thayyibah istighfar. Kalimat thayyibah istighfar bunyinya adalah astaghfirullahaladzim, yang artinya saya memohon ampun kepada Allah yang agung. Anak-anak ustazah, dalam Al-Quran dan hadis telah diajarkan tentang bagaimana sikap kita ketika kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan cara mengucapkan kalimat thayyibah istighfar, yaitu astaghfirullahaladzim. Dalam hadis qudsi disebutkan, jika seandainya datang kepadaku dengan hampir sepenuh bumi kesalahan, kemudian kau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan sesuatu, niscaya Allah memberimu hampir seisi bumi ampunan. Adapun juga sikap kita terhadap kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Di sini dijelaskan HR Abu Dawud, yaitu cara berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, yaitu memohon ampun kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Di sini ada beberapa. Yang pertama, menyembahyangkan jenazahnya, meminta ampun kepada Tuhan, menyempurnakan janjinya, memuliakan sahabatnya, dan selalu bersilaturahim dengan keluarga yang ada hubungan dengan macam-macam nafsu. Ya. Nafsu itu ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu musawwalah, dan nafsu mutmainnah. Apa itu ustazah? Nafsu amarah. Nafsu amarah itu jiwa yang belum mampu membedakan mana itu yang baik dan mana yang buruk. Misalnya mencuri, membunuh, mabuk. Itu orang itu memiliki nafsu amarah. Dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun nafsu lawamah. Nafsu lawamah jiwa yang telah memiliki penyesalan setelah melakukan kesalahan. Dia sudah bertobat kepada Allah. Dia melakukan kesalahan, kemudian dia bertobat kepada Allah, tapi dia masih mengulanginya lagi. Itu namanya nafsu lawamah. Yang selanjutnya, nafsu musawwalah. Nafsu musawwalah ini, anak-anak ustazah, nafsu musawwalah adalah jiwa yang telah mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Beda sama nafsu amarah tadi. Kalau nafsu amarah dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Sedangkan kalau nafsu musawwalah, ya, dia bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Tetapi dia masih sudah bertobat tapi masih melakukannya lagi, mengulanginya lagi. Itu dinamakan nafsu musawwalah. Ya, nak ya. Nafsu musawwalah itu orang itu sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Dia mengulanginya lagi. Itu dinamakan nafsu. Jiwa yang telah mendapat
pengarahan, tuntunan dari Allah dan peliharaan yang baik dari Allah sehingga jiwanya tenang, ya. Yang dia benar-benar tobatnya tobat nasuha, ya, tidak diulangi lagi. Itu dinamakan nafsu mutmainnah husna. Asmaul husna adalah nama-nama Allah yang indah. Jumlahnya ada 99. Asmaul husna kali ini yang kita pelajari adalah Asmaul husna Al-Ghafur, ya. Asmaul husna Al-Ghafur, Al-Afu, As-Sabur dan Al-Halim. Al-Ghafur. Al-Ghafur secara bahasa itu berasal dari kata dari kata ghafaro, dari kata ghafaro. Ghafaro artinya menutupi atau menyembunyikan. Al-Ghafur artinya Allah Maha Pengampun. Nah, anak-anak ustazah semuanya, ada 3 pengertian dari sifat Allah Maha Pengampun. Tetapi sifat ini saling berkaitan satu sama lain. Di antaranya yaitu Al-Ghafir, Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Al-Ghafir yaitu menutupi kesalahan-kesalahan dari penglihatan manusia atau orang lain sesama kita. Jadi Allah menutupi kesalahan kita. Sedangkan Al-Ghafur yaitu menyimpan pengetahuan mengenai kesalahan-kesalahan kita, bahkan dari para malaikat pun tidak mengetahui karena dosa kita yang kita lakukan ditutupi oleh Allah. Al-Ghaffar yaitu melapangkan hati kita dari penderitaan karena terus-menerus mengingat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dalam hal ini berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa hamba-hambanya walaupun dosa itu masih tetap ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada hambanya untuk bertaubat karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Anak-anak ustazah, untuk Asmaul Husna selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Halim. Al-Halim itu artinya Allah Maha menyantuni. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu tidak tergesa-gesa menghukum hambanya atau manusia yang berbuat dosa atau melakukan dosa. Allah masih memberikan waktu. Allah masih memberikan waktu untuk insaf, untuk menyadari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan agar dia mau bertobat. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, itu diwujudkan dalam memberi kesempatan untuk bertaubat dan menerima taubat. Nabi Ayub adalah putra Amun bin Tarab bin Rum bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ayub adalah nabi yang sangat kaya raya. Beliau sangat dermawan, kekayaannya melimpah, tapi tidak menjadikannya sombong, malah bertambah kuat imannya, bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai setan iri dengki kepada Nabi
Ayub. Menggodanya. Ujian yang pertama yang diterima oleh Nabi Ayub alaihissalam, harta bendanya habis. Hal ini tidak mengguncangkan keimanannya. Semua kekayaan yang dimilikinya adalah milik Allah, dan kepada Allah harta benda itu akan kembali. Setan pun gagal. Kemudian setan pun kembali memberikan ujian. Kemudian Allah memberikan ujian lagi kepada Nabi, yaitu anak-anaknya meninggal dunia. Cobaan ini tidak mempengaruhi Nabi Ayub. Beliau ingat bahwa semua manusia semula dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya akan kembali. Ujian semua itu diterima oleh Nabi Ayub dengan sabar. Kemudian setan sekuat-kuatnya ingin mengguncangkan keimanan Nabi Ayub, dan kemudian Allah memberikan ujian penyakit yang sangat dahsyat, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga rupanya Nabi Ayub pun berubah dan kelihatannya sangat tua. Nabi Ayub pun tetap tenang dan sabar. Dengan ujian yang bertubi-tubi, Nabi Ayub bagaikan emas yang digosok, semakin bersinar dan cemerlang. Akan tetapi setan tidak berhenti dan dia tidak putus asa. Kini dia gilirannya yaitu menemui istri Nabi Ayub dan menghasut. Istri Nabi Ayub yang terkenal sangat setia kepada suaminya. Dengan melalui cara ini, akhirnya rahma istri Nabi Ayub terperdaya oleh syaitan dan meninggalkan Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, sesungguhnya istriku telah dihasut syaitan. Seandainya aku diberikan kesembuhan, pasti aku akan cambuk istriku sebanyak 100 kali sebagai hukuman." Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Ayub. Nabi Ayub perintahkan Allah untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Kemudian memancarlah mata air yang dingin dan diminum, serta untuk mandi Nabi Ayub, dan Nabi Ayub pun sampaikan Ustazah tadi bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Selalu jaga kesehatan, nurut kepada kedua orang tua. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.